Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktek penentuan kadar kalsium dalam sampel kapur tulis secara gravimetrik. Untuk alat yang digunakan ada beker gelas, pipet tetes, pinset, crucible beserta tutupnya, spatula, pengaduk kaca, tabung reaksi beserta raknya, krustang, kaca arloji, filtering flash, corong Bahner, pompa vakum, hot plate, thermostatic water bath, neraca analitik, desikator, furnace, oven, dan kita gunakan juga lemari asam. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada sampel kapur tulis, aquades, larutan HCl 1:1, indikator metil merah, larutan amonium oksalat 4%, larutan amonium hidroksida 1:1, larutan amonium oksalat 0,1%, larutan AgNO3 0,01 molar, dan kertas saring Whatman ukuran 42 bebas abu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengoven atau mengeringkan crucible beserta tutupnya. Kita nyalakan ovennya, kita setting pada suhu 110 derajat Celcius. Ini adalah cara men-setting suhunya. Setelah 110 kita tekan tombol ini. Suhu yang bagian atas 31,1 ini adalah suhu yang ada di dalam oven. Sedangkan 110,0 ini adalah suhu yang sudah kita setting. Berikutnya kita buka ovennya, kita masukkan crucible kosong beserta tutupnya. Kita tutup ovennya, kita tunggu sampai suhu yang ada di dalam oven itu mencapai 110 derajat Celcius. Setelah suhu di dalam oven mencapai 110 derajat Celcius, kemudian kita biarkan kurang lebih selama 2 jam. Setelah 2 jam, kemudian kita ambil crucible kosong beserta tutupnya. Lalu kita masukkan ke dalam desikator. Kita buka desikator dengan cara menggeser penutupnya perlahan-lahan. Setelah crucible kita letakkan, kemudian desikator kita tutup kembali dengan menggeser tutupnya perlahan-lahan. Kita biarkan sampai dingin. Setelah crucible beserta tutupnya dingin, kemudian kita timbang untuk mengetahui berapa massa crucible kosong.
Kita catat berapa massa crucible kosong. Langkah berikutnya kita ambil sampel untuk ditimbang. Kita nyalakan dulu neracanya, kemudian kita letakkan kaca arloji, kita nolkan dulu neracanya. Setelah itu kita timbang sampel sedikit demi sedikit, jangan sampai sampel keluar dari kaca arloji. Kita timbang sampel sebesar 0,5 gram. Langkah berikutnya, sampel kita masukkan ke dalam beker gelas. Kita bilas kaca arloji sampai seluruh sampel masuk ke dalam beker gelas. Kita tambahkan aquades untuk melarutkan sampel sampai kira-kira volumenya 50 ml. Karena di sini sampel tidak bisa larut, kemudian kita tambahkan HCl 1:1 di lemari asam. Larutan HCl 1:1 ini kita tambahkan tetes demi tetes sampai seluruh sampel larut. Setelah seluruh sampel larut, kemudian kita didihkan untuk menghilangkan gas CO2. Jika larutan sampel terdapat kotoran, kemudian kita lakukan penyaringan untuk menghilangkan pengotornya. Dari hasil penyaringan ini nanti yang kita ambil adalah filtratnya, yaitu yang sudah bersih dari pengotor. Filtrat hasil penyaringan kemudian kita tambah aquades atau kita lakukan pengenceran sampai volume larutan 200 ml. Berikutnya kita tambahkan 2 tetes indikator MM. Dihasilkan larutan yang berwarna merah. Lalu kita panaskan sampai hampir mendidih. Kita panaskan juga larutan amonium oksalat 4%. Setelah hampir mendidih, kemudian kita angkat. Selanjutnya kita tambahkan larutan panas amonium oksalat 4% tetes demi tetes sambil diaduk perlahan dengan konstan. Penambahan di sini tujuannya untuk mengendapkan ion kalsium sebagai kalsium oksalat. Penambahan dilakukan sampai seluruh ion kalsium mengendap.
yang ditandai dengan pada saat diteteskan larutan amonium oksalat panas sudah tidak terbentuk lagi endapan putih. Selanjutnya kita digest selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit kemudian kita angkat, lalu kita lakukan uji kesempurnaan pengendapan, yaitu dengan cara meneteskan larutan panas amonium oksalat 4% ke dalam filtrat. Jika sudah tidak terbentuk endapan putih, artinya seluruh kalsium sudah mengendap. Langkah berikutnya adalah dinetralkan dengan larutan amonium hidroksida 1:1 tetes demi tetes di lemari asam, ditandai dengan berubahnya warna menjadi kuning. Langkah berikutnya, kita biarkan beberapa saat sampai seluruh endapan turun. Setelah endapan turun, kita siapkan corong Bahner dengan kertas saring Woodman bebas abu ukuran 42. Berikutnya kita pasangkan pada filtering flash yang sudah dihubungkan dengan pompa vakum. Lalu kita lakukan dekantasi untuk memisahkan filtrat dengan endapan. Filtrat dari hasil dekantasi nanti akan kita buang. Endapan kemudian kita cuci menggunakan larutan amonium oksalat 0,1%. Kita diamkan beberapa saat agar seluruh endapan turun. Setelah endapan turun, kemudian kita dekantasi untuk memisahkan filtrat dengan endapannya. Filtrat hasil dekantasi dari pencucian 1 ini kita buang. Selanjutnya endapan kita cuci kembali menggunakan larutan amonium oksalat 0,1%. Selanjutnya kita biarkan dan kita dekantasi kembali. Filtrat hasil pencucian kedua kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi untuk diuji apakah sudah bebas klor atau belum, yaitu dengan cara meneteskan larutan perak nitrat ke dalam filtrat. Jika masih terbentuk endapan putih,
artinya filtrat tersebut masih belum bebas dari ion klorida, sehingga endapan harus dicuci kembali. Lalu kita lakukan pencucian berikutnya sampai filtrat atau endapan bebas dari ion klorida. Kita biarkan sebentar sampai endapan turun. Setelah endapan turun, kemudian kita dekantasi kembali untuk memisahkan filtrat dengan endapan. Filtrat hasil pencucian ini kemudian kita uji lagi apakah sudah bebas klor atau belum. Filtrat dari hasil pencucian kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tetesi dengan larutan AgNO3. Apabila tidak terbentuk endapan putih, artinya filtrat tersebut sudah bebas dari ion klorida, sehingga pencucian endapan dapat dihentikan. Setelah filtrat bebas dari ion klorida, kemudian endapan kita pindahkan ke dalam kertas saring. Kita bilas agar seluruh endapan masuk ke dalam kertas saring. Berikutnya, kertas saring beserta endapan kita lipat lalu kita masukkan ke dalam crucible kosong yang sudah diketahui masanya. Langkah berikutnya, crucible beserta endapan kita furnace pada suhu 525. Kita setting dulu suhunya ke suhu 525. Suhu yang atas 76 ini adalah suhu yang ada di dalam furnace, sedangkan 525 adalah suhu yang sudah kita setting. Kemudian kita masukkan crucible beserta endapan. Lalu kita tunggu sampai suhu di dalam furnace mencapai 525 dan kita biarkan selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam, kemudian crucible kita ambil, kita masukkan ke dalam desikator, kita biarkan sampai dingin. Setelah dingin, crucible yang berisi endapan kemudian kita timbang untuk memperoleh massa crucible plus endapan. Kegiatan pemijaran kemudian penimbangan ini kita lakukan sampai diperoleh massa konstan.
Setelah pemijaran, kertas saring itu akan hilang dan tidak meninggalkan abu. Dan yang tertinggal di dalam crucible hanyalah padatan atau endapan dari kalsium karbonat. Demikianlah cara penentuan kadar kalsium dalam sampel kapur tulis menggunakan cara gravimetri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.